Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa Bapak Ibu? Masih semangat puasanya pun? Apa sudah karena mau maghrib makin lama? Saya ulangi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Awalan hayya nashkurullah azza wa jalla الذي قد أعطانا نعاما كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نحتفل بهذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور وكذلك إلى صراط العزيز الحميد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini dan insyaallah diberkahi oleh Allah ya kan. Tadi sebelum asar turun hujan, pas asar berhenti hujannya, setelah asar hujan lagi. Masyaallah, insyaallah hujan ini menjadikan majelis kita hari ini majelis yang mubarak insyaallah. Tak lupa yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid An-Nisa Bapak Nur Hadi Nur Rahman yang sudah mewadahi kami, yang sudah mewadahi kita semua dalam majelis yang insyaallah mubarak ini ya, dalam tema ngaji makna sholat ya, insyaallah. Alhamdulillah kita sudah bisa sholat semuanya guys. Anak-anak itu sudah bisa sholat guys ya, alhamdulillah. Ya, jamaah semuanya, jamaah putra, jamaah putri Masjid An-Nisa yang kami banggakan, anak-anak kami di Rumah Tahfidz Ismail yang juga kami banggakan, yang insyaallah menjadi kader-kader penunjang Islam setelah ini. Amin amin Allahumma amin. Ya. Alhamdulillah Ramadan kali ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Firdaus di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Selain puasa Bapak Ibu semua, salah satu ibadah yang spiritualnya sangat tinggi yaitu adalah sholat. Pasti kita semua sudah melakukan sholat. Yang umurnya sudah 40, berarti kita sudah 40 tahun melaksanakan sholat. Yang umurnya baru 18 tahun, ya berarti sudah 18 tahun itu telah kita melaksanakan sholat ya. Yang sudah 70 tahun, ya selama 70 tahun itu kita melaksanakan sholat. Alhamdulillah ya. Seperti yang saya bilang tadi, ibadah sholat adalah ibadah spiritual yang sangat tinggi ya. Kata Nabi Muhammad SAW, sholat ini disyariatkan sampai ada peristiwa yang sangat khusus oleh Nabi ya. Jadi karena itu Amul Khuzan ya. Waktu itu namanya Amul Khuzan atau tahun kesedihan ya. Kemarin kita sudah peringati bersama bulan Rajab tanggal 27 yaitu apa? Isra Mi'raj ya. Ya, kata Nabi salat ini adalah ibadah yang sangat disyariatkan, bahkan ada peristiwanya ya. Waktu itu Amul Khuzan, bayangkan ketika itu paman Nabi SAW meninggal, disusul setelah beberapa bulan setelah itu yaitu Sayyidah Bunda kita Khadijah ya meninggal juga ya. Bayangkan perasaan Nabi seperti apa ya, perasaan Nabi ketika itu bagaimana ya? Ditinggal dua orang yang sangat tersayang ya kan. Nah, maka kata Allah kata itu
langsung mendatangkan Jibril bersama kendaraannya yaitu buruk, menjemput Nabi Muhammad. Di situ dibelah dadanya Nabi Muhammad, di situ dipanggil Nabi Muhammad dari Isra. Mana Isra? Apa itu Isra? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sana Nabi mengendarai buruk, setelah itu ke Sidratul Muntaha. Begitu azimnya, begitu besarnya peristiwa Isra Mi'raj ini sehingga membuahkan ibadah yang selalu kita laksanakan 5 kali sehari. FYI, for your information, FYI, sebelumnya Nabi kita ini disuruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan 50 kali salat dalam ibadah. Mungkin semua sudah tahu pasti. Kata Nabi Musa apa? Sang ke atas lagi, minta keringanan sama Allah. Berapa? Diturunin 45. Diturunin lagi 35. Diturunin lagi 30 sampai yang akhir berapa? 5 kali. Kata Nabi Musa, umatku aja yang orangnya badannya gede-gede, nggak kuat ngelakuin salat 50, apalagi umatmu. Kan seperti itu. Umatnya Nabi Musa dulu gede-gede itu. Nabi Musa itu yang ketemu Fir'aun. Alhamdulillah saya sudah melihat jasadnya Fir'aun di sana. Jasadnya Fir'aun itu sangat kaku dan itu benar-benar kata Allah diawetkan supaya manusia itu benar-benar bertakwa. Jadi yang katanya Fir'aun ditenggelamkan benar-benar ditenggelamkan Bapak Ibu semua. Jadi jasadnya itu atau muminya itu warnanya agak coklat. Saya ada fotonya kalau mau nanti. Warnanya agak coklat, karena itu mengandung yodium. Yodium itu zat yang dikandung oleh air laut. Jadi mumi-mumi di sana itu hidungnya dipatahkan untuk proses pengawetan. Hidungnya dipatahin. Jadi diambil lendirnya supaya mayatnya ini awet. Begitu proses pemumian. Tapi beda dengan Fir'aun ini, atau kita sebut Ramses Ats-Tsani, Ramses II. Ada kaul yang bilang bahwasanya itu namanya Merentetah. Ini sedikit cerita coba bagi sebagai pembukaan saja. Namanya Merentetah. Itu sengaja dipatahkan hidungnya supaya untuk diambil organ-organ dalam supaya cepat mengering. Tapi berbeda dengan si Merentetah ini atau Ramses Ats-Tsani ini. Itu benar-benar pure, badannya masih utuh, tidak ada patahan sama sekali. Karena itu sudah dan tidak diformalin sama sekali. Masya Allah, tidak diformalin sama sekali. Jadi itu benar-benar kering dan benar-benar diabadikan, diawetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Tadi itu macam Nabi Musa. Tadi macam Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad disuruh ke atas lagi, disuruh minta keringanan lagi sama Allah. Sudah saya malu. Saya malu sama Gusti Allah. 5 ini sudah sangat cukup bagi umatku. Insya Allah bisa semuanya melakukannya. Itu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, yang terakhir isya. Seperti itu. Insya Allah setelah ini kita akan ada 4 sesi di bulan Ramadan ini. Kita akan bahas secara tuntas tentang makna sholat. Supaya ini tagline-nya sangat bagus ini panitia, alhamdulillah. Tagline-nya itu ngaji makna sholat, fahami ucapannya, hidupkan rasa ibadahnya. Karena sholat bukan rutinitas, tapi dialog dengan Allah. Masya Allah, ini tema yang sangat bagus ya. Jadi kita anggap sholat itu bukan cuma ibadah rutinitas semata gitu. Mungkin selama ini kita sholat untuk menggugurkan kewajiban aja. Kita sholat zuhur, udah lagi di kantor, wudhu cepet-cepet selesai, sholat udah selesai. Terus apa lagi? Asar, sudah masuk asar, pulang kerja, hawanya capek. Pengen langsung masak mungkin ya ibu-ibu, ya kan? Pengen langsung masak buat buka puasa. Yang anak-anak mungkin pengen langsung main gitu. Yang penting aku udah sholat, ya sudah selesai. Sudah gugur kewajibanku. Tapi di kajian kali ini kita akan membahas secara tuntas insyaallah tentang makna-makna atau mufradat yang akan kita bahas dalam 4 pertemuan kali ini. Kita akan bertemu setiap insyaallah hari Ahad itu. Insyaallah hari Ahad sore, nanti tepatnya di sini. Kali ini untuk pembukaan, alhamdulillah kita dihadiri langsung oleh takmir Masjid An-Nisa. Untuk selanjutnya nanti hari Ahad setiap sore insyaallah nanti kita akan melangsungkan kajian-kajian seperti ini insyaallah. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardati wa qurbi wa sabiyan ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ta'ala. Oke, di sini Bapak Ibu sekalian saya mengambil kitab dari Hasyiatul I'anatul Thalibin. Ini kitabnya. Kitab ini ada 4 jilid, ya ada yang 5 juga. Ya, ini kitab dari Darul Hadis. Alhamdulillah kemarin sempat ya dikasih rezeki sama Allah, alhamdulillah bisa membeli kitab di sana. Bisa membeli kitab tapi tidak banyak. Saya cuma membeli 5 jilid karena bagasi saya tidak full. Bagasi saya tidak muat. Jadi cuma dikasih bagasi pesawat itu 76 kilo. Tapi ini 5 jilid itu alhamdulillah sudah pas. Yang lain semuanya di sini. Ya, insya Allah silakan semuanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya HP atau kalau punya laptop atau kalau punya iPad atau apapun itu, silakan dipakai untuk kebaikan seperti itu. Ya, saya mengambil dari kitab I'anatul Thalibin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala faslun fi sifatis shalah. Ya, kita mulai dengan bab salat ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur Rahman bahwasanya sudah ada kajian ya setiap selapanan ya. Insyaallah ini akan kita kaji kembali karena sebaik-baiknya penuntut ilmu bukan yang ketika sudah tahu sudah selesai nggak mau belajar lagi ya. Bahkan kata hadis Nabi "Qutlubil ilma minal mahdi ilal lahdi" ya. Nah betul ya santri-santri, "Qutlubil ilma minal mahdi ilal lahdi", tuntutlah ilmu dari buaya, dari kamu berada di dunia ini ilal mahdi ya, sampai ke liang lahir. Masya Allah. Sebegitunya kita dituntut untuk selalu mempelajari ilmu ya, karena ilmu itu tidak ada habisnya. Sama seperti lautan ya. Lautan itu dalam. Kalau kita mengkaji fikih itu sangat dalam. Fikih itu seperti lautan. Fikih itu nanti akan dibagi menjadi 4. Fikih ada fikih Imam Syafi'i, ada fikih Imam Hambali, ada fikih Imam Hanafi, ada fikih imam-imam yang lainnya. Begitupun sanad hadis nanti akan dibagi lagi ya. Ilmu itu tidak ada habisnya ya. Masya Allah. Ketika kita punya iradah untuk menuntut ilmu ya, kita punya kemauan untuk menuntut ilmu ya, insya Allah kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Nabi apa? Barang siapa yang menuntut ilmu kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah atau di jalan Allah. Bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang menuntut ilmu dapat jaminan fisabilillah ya. Yang dapat jaminan fisabilillah itu sebenarnya cuma orang-orang yang berangkat perang. Perang itu gak mudah loh Bapak Ibu. Perang itu sangat ekstrim, sangat menentangkan ya. Bayangkan perang Uhud ya kan, perang Badar, perang Khandaq dan lain-lain. Itu berangkat membawa pedang, pulang bawa nama kalau mati ya kan. Ya, seperti itu ya. Jadi fisabilillah ini gelar yang sangat azim yang diberikan kepada orang yang menuntut ilmu pertama. Kedua, orang yang meninggal ketika umrah atau ketika haji. Ya, itu juga disebut dengan fisabilillah. Ya, bahkan dikatakan nanti ketika di yaumul mahsyar, nanti di padang mahsyar ya, orang-orang yang umrah atau haji ketika meninggal, insyaallah setelah Ramadan ini kita akan bertemu dengan bulan-bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya Masya Allah. Jadi orang muslim ini ada 2 hari raya ya. Yang pertama nanti hari Idul Fitri, yang kedua hari Idul Adha atau bertepatan dengan bulan haji atau Zulhijjah seperti itu. Ya, tadi orang yang fisabilillah yang pertama tadi orang yang berperang, yang kedua orang yang meninggal ketika umrah atau haji. Kata Nabi apa? Kata Nabi, orang yang meninggal ketika umrah atau haji, ketika di yaumul mahsyar nanti akan dibangkitkan dengan keadaan berihram. Masya Allah ya. Jadi yang lain itu auratan wa ghurlan. Ya, jadi orang-orang nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu tanpa menggunakan sandal, tanpa menggunakan baju. Ya, jadi telanjang buta seperti itu. Ya, mohon maaf ya. Tidak memakai apa-apa. Dan orang akan dibangkitkan sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Seperti itu. Tapi beda dengan orang yang umrah tadi. Ya, orang yang umrah tadi akan dibangkitkan dengan keadaan berihram. Yang ketiga, orang yang disebut dengan fisabilillah juga apa? Orang yang
mau belajar ilmu atau meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Seperti itu. Contoh, yang mondok ya, atau yang lagi di pesantren, katanya seperti itu kan. Nah, lelah mencari ilmu, lelah malam ngaji, nggak makan, malam masya Allah ya. Ya mungkin makannya sehari 2 kali atau sehari cuma sekali ya, santai-santai seperti itu. Ya masya Allah. Ya, itu termasuk juga dengan fisabilillah. Insya Allah kita kembali ke topik ya tentang sholat ya. Saya mulai dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, yang masih ingat mungkin Ustaz Firdaus ya. Dulu waktu kami masih di pondok Bapak Ibu, ini ada kewajiban khusus bagi para santri-santrinya. Jadi kita diwajibkan nulis ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, disuruh nempel ke lemari masing-masing. Yang lemarinya tidak ada tempelan ayat itu, nanti tiba-tiba dibalik lah atau tiba-tiba keluar di luar kamar lah seperti itu. Jadi ada peraturan unik gitu waktu di pondok. Ya supaya apa? Supaya kita selalu teringatkan bahwasannya ya tadi artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya manusia dan jin itu diciptakan ke bumi hanya untuk ibadah kepadaku, insyaallah. Illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Nah, insyaallah kajian ini insyaallah sangat bermanfaat karena selain kita menggali makna sholat, kita akan menemui di mana kata-kata khusyuk ketika dalam sholat. Kita sering melihatkan rukun sholat ada 13. Yang pertama takbiratul ihram, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian ruku dengan tumakninah. Nah, kata-kata tumakninah ini yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana standar tumakninah, bagaimana barometer tumakninah ini sampai di hati kita, sampai di perbuatan kita, sampai di sholat kita. Ya, insyaallah akan kita bahas setelah ini. Ya, jadi yang pertama ada 13 rukun sholat. Nah, insyaallah di sini akan kami jelaskan. Izin berdiri ya, supaya kelihatan. Sudah disiapkan juga papan tulis. Rukun salat yang pertama itu ada niat. Ya, semuanya hafal ya, rukun salat ya. Niat salat semuanya hafal ya. Anak-anak hafal ya. Oke, baru-baru anak-anak. Kalau anak-anak hafal insyaallah Bapak Ibu semuanya hafal juga. Oke, niat salat. Apakah ketika niat kita cuma melafazkan aja niat atau cuma ya sudah ketika sudah niat sudah bahasanya kalau anak kecil main game itu login. Ya, bahasanya login untuk masuk ke game. Atau kalau membuka laptop itu ada loginnya juga ya. Gimana caranya laptop itu terbuka ya dengan memencet tombol merah atau tombol putih di laptopnya. Begitupun ketika sholat, begitupun ketika semua ibadah, semuanya punya niat ya. Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan yang baik itu tergantung niatnya. Tapi ada yang harus digarisbawahi di sini. Niat harus dilafazkan. Yang pertama tadi ada niat. Niat ini bukan cuma saya sudah niat berarti ibadah saya sudah bisa diterima seperti itu. Jadi bukan seperti itu. Niat ini harus ada talaffuz. Apa itu talaffuz? Talaffuz itu adalah melafazkan. Jadi kalau contoh niat sholat subuh ya benar-benar niat sholat subuh ya. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada al-ma'muma lillahi ta'ala atau ada alillahi ta'ala atau ada al-imaman lillahi ta'ala. Yang pertama itu talaffuz. Yang kedua yakni izharul qalbi. Mana izharul qalbi? Izharul qalbi adalah menghadirkan hati kita supaya niat itu bukan cuma ditalafuzkan, bukan cuma dilafazkan saja, ya, bukan cuma diucapkan saja oleh mulut. Ya. Jadi juga harus di izharul qalbi, kita harus menghadirkan hati kita. Ya kalau kita login itu kalau passwordnya salah bisa masuk game nggak? Nggak bisa ya kan? Kalau kita masuk laptop, buka laptop, ketika kita buka laptop, terus passwordnya salah, itu bisa masuk laptopnya atau bukan? Pasti nggak bisa. Kita mau login Facebook. Ketika itu sandinya salah ya, atau passwordnya salah,
Bisa masuk Facebook kan tidak bisa. Seperti itu. Niat juga seperti itu. Yang pertama talaffuz, yang kedua izharul qalbi. Ya. Yang kedua ada takbiratul ihram. Insyaallah sore hari ini kita tidak akan membahas 13 rukun semuanya ya, karena waktunya nggak mungkin cukup. Makanya kita akan bagi menjadi 4 sesi dalam bulan Ramadan ini. Nanti hari kedua, pertemuan kedua, pertemuan ketiga nanti akan kita bagi insyaallah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang takbiratul ihram dan beberapa anak-anak perinciannya seperti itu. Jadi, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kata Nabi, ketika sholat itu perbuatan aqwalun wa af'alun. Napa? Aqwalun wa af'alun. Bisa ditulis sini. Aqwalun wa af'alun. Ini kita sambil belajar bahasa Arab sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Ya, karena kata Allah SWT, barang siapa yang mau masuk surga, fa'alaihi, maka dia harus bisa berbahasa Arab. Ya. Jadi bukan berarti nanti di surga ngomongnya pakai bahasa Arab. Contoh, mau minta martabak, apa bahasa Arabnya martabak? Kan nggak tahu ya. Bukan seperti itu. Maksudnya dari paham bahasa Arab ya adalah bahwasanya kalau kita paham bahasa Arab, kita akan memahami kitab-kitab Torah seperti ini. Kita akan memahami Al-Quran, kita akan memahami sholat. Nah, maka dari itu, ketika kita ingin paham dengan makna-makna sholat, ketika kita ingin paham arti dari bagaimana niat sholat atau niat ibadah-ibadah yang lain, ya, maka kita harus paham bahasa Arab seperti itu. Kata Allah, Inna nazzalna al-Qur'ana Arabiyyan. Ya, bahwasanya Al-Quran itu turun menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Prancis, bukan bahasa Portugis, bukan bahasa Jawa apalagi. Ya, seperti itu ya. Tapi banyak terjemahannya. Nah, mungkin bisa menggunakan terjemahannya. Tapi terjemahan juga itu sangat mujmal. Mujmal itu sangat umum. Ya, nggak bisa kita langsung mematok dengan terjemahan tersebut ya. Kita harus pahami dengan tafsir. Ya, pahami dengan akwal-akwal yang lain, qaul-qaul ulama yang lain. Makanya itu, yang saya bilang tadi, bahwasanya ilmu itu sangat dalam Bapak Ibu sekalian. Ya, ilmu itu sangat dalam. Nggak cukup aku udah punya anak. Yaudah gantian anakku aja yang menuntut ilmu. Bukan seperti itu, Bapak Ibu ya. Minal mahdi ilal lahdi ya. Dari buayan sampai yang lahad. Ya, itu kewajiban menuntut ilmu. Ya, begitu pun anak-anak kecil, aku udah SMP, aku gak usah ngaji aku udah pinter. Ya, kemudian seperti itu kan santri-santri RTI, ya. Aku udah pinter, aku udah SMP, aku udah gak usah ngaji lah. Ya, sore-sore mending aku main ML atau mending main game yang lain-lain seperti itu, lebih seru. Atau enggak nongkrong aja sama teman-teman, main sepedaan dan lain-lain. Tidak seperti itu ya. Utlubil ilma minal mahdi ila lahdi, dari buayan sampai yang lahad. Ya. Menuntut ilmu itu sangat penting. Oke, takbiratul ihram. Nah, kita kembali ke takbiratul ihram. Ya, tadi qaulun wa af'alun. Salat itu ibadah qaulun wa af'alun. Qaulun itu apa? Qaulun itu perkataan. Sedangkan af'alun itu perbuatan. Ya. Ini takbiratul ihram. Apa sih yang kita baca ketika takbiratul ihram? Nah, Bapak Ibu, Allahu Akbar. Saya butuh contoh ini satu orang. Coba Hashim. Jadi sini. Hisham lah. Oke, ini Hisham, enggak apa. Saya butuh contoh. Oke, saya bilang aqwalun wa af'alun. Bagaimana cara takbiratul ihram yang benar? Gimana coba contoh? Seperti ini. Stop. Ini tadi. Seperti ini. Benar apa salah Bapak Ibu? Benar apa salah? Ada yang tahu? Beriman? Wajib? Nah. Oke. Takbiratul ihram yang benar ya. Jadi ada filosofinya Bapak Ibu sekalian. Takbiratul ihram itu kenapa kok mengangkat, kata Nabi, raf'ul yadaini hazwa mankibaini, di antara bahu, ya, sejajar sama bahu. Hazwa itu artinya sejajar. Gimana sejajar? Contoh. Nah, seperti ini. Hazwa mankibaini, sejajar di antara bahu. Ya, ini bahu. Ya mungkin beberapa orang berbeda. Bahunya itu di sebelah mana? Ada yang bahunya lebih lebar atau bahunya lebih ramping. Pokoknya intinya hazwa mankibaini. Ketika sholat kita bentuknya seperti ini, berarti tidak
Tidak boleh, ya. Seperti ini itu kelebihan, ya. H2 itu sejajar dengan bahu. Bahu itu di arah sini. Nah, ini namanya bahu. Nah, H2 mandibaihi thumma rafa'a qalilan yataqarrabu ila udhunayhi. Diangkat sedikit menuju yuqarribu ila udhunayhi, mendekati telinga, ya. Jadi posisi takbiratul ihram yang benar itu bagaimana? Coba ulangi dari niat dulu, Pak. Dari fardal maghribi salata raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi. Niat boleh dilafazkan ketika sebelum takbiratul ihram atau ketika takbiratul ihram sekalipun, ya. Paling baik afdalnya itu sebelum takbiratul ihram. Jadi seperti tadi, ya, seperti yang tadi, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Baru ketika kita takbiratul ihram benar-benar mengucapkan Allahu Akbar. Tidak mengucapkan lafaz yang lain, tidak mengucapkan hal-hal yang lain kecuali Allahu Akbar. Coba contoh lagi, Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Paham ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mungkin setelah ini yang takbiratul ihramnya masih salah, ya kayak cuman gini doang, ya. Atau cuman gini doang udah selesai, yang penting ikut imamnya, ya cepet-cepet buru-buru karena imamnya udah meruku contoh, ya kan, akhirnya takbiratul ihramnya asal. Na'udzubillah. Oke, terima kasih. Oke, dari takbiratul ihram itu ada filosofisnya Bapak Ibu sekalian. Takbiratul ihram, kenapa bentuknya itu seperti ini, ya? Kata guru saya, takbiratul ihram itu filosofinya meninggalkan semuanya yang ada di dunia. Jadi kenapa kok ini? Jadi kayak menolak, ya, menolak sesuatu selain dari sholat, selain yang dia kerjakan, ya. Kata Allah, gimana kaulnya? Tadi akalnya udah ya, perbuatannya udah seperti ini, ya. Sekarang kita ke akwal, ya. Begitupun nanti rukun-rukun yang lain, ya. Semua rukun punya akwal dan punya af'al masing-masing. Ya, punya perkataan dan punya perbuatan masing-masing. Nanti bagaimana cara rukuk yang benar, bagaimana cara sujud yang benar, bagaimana cara i'tidal yang benar, ya. Karena di setiap rukun ada tambahan i'tidal dengan tumakninah, rukuk dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kita mencapai tumakninah tersebut, ya. Kalau kita belum ihdharul qalbi, ya. Belum menghadirkan hati kita bahwasanya kita sedang sholat, ya, seperti itu. Tadi sudah afalnya, ya, Allahu Akbar dengan mengangkat, ya, raf'ul yadaini hadwa mankibaini tsumma rafa'a qalilan yuqarribu ila udhunayhi, mendekati telinga. Jadi seperti ini, Allahu Akbar. Seperti itu, oke. Paham semuanya, ya? Oke. Yang kedua tentang aqwal. Bagaimana apa yang kita ucapkan ketika takbiratul ihram? Yang kita ucapkan ketika takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Tidak ada perkataan lain, tidak ada lafaz lain kecuali Allahu Akbar, ya. Dalam artian apa? Tidak ada pekerjaan lain, tidak ada hal-hal lain kecuali Akbar, kecuali Allah yang Akbar. Di sini pentingnya salat Ibu. Ya, pentingnya di mana atau bagaimana kita menghadirkan Allah di sholat kita. Ya. Jadi ketika kita sholat sudah nggak usah mikir Allahu Akbar. Ya, lafaznya Allahu Akbar, ya, bukan proyek Akbar atau apa, masal Akbar, rendang Akbar, apa lagi, soto Akbar. Ya, bukan seperti itu. Ya, lafaznya Allahu Akbar. Ya. Dan kata Nabi, hati-hati. Ya, hati-hati ketika sholat, ya, ada hadisnya. Ketika kita sholat, ketika kita niat seperti tadi, ya kan, kita niat, kita mungkin masih tumakninah, kita masih khusyuk, ya kan. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilan qiblatnya. Setelah itu mungkin sholat maghribnya khusyuk semua. Ya kan, seperti itu. Ya. Mungkin setelah ini sholat maghribnya khusyuk semua, benar niatnya, tapi hati-hati, ya. Karena setan itu akan datang kapan saja, ya. Nanti kalau ada waktu insya Allah ya, kita akan saya nggak janji kalau ada waktu nanti kita bahas fikih setan.
ya. Kita pelajarin itu ya, karena apa? Karena kita jalan ke Perangian atau kita jalan ke Semarang, kita tahu jalan yang bagus ya, kita tahu jalan yang bagus, tapi kita tidak tahu jalan yang jelek. Oh, di sini ada lubang, di sini ada apa? Contoh jalannya kurang bagus mungkin ya. Itu juga harus kita ketahui juga supaya kita terhindar dari jalan-jalan yang kurang bagus tadi, supaya kita terhindar dari setan-setan tadi. Ya, kata Nabi, kata iblis ya, setan itu sudah dibagi ya, ada 9 setan. Nanti kita bahas kita bahas tentang salat ya. Sedikit aja ya. Ada salah satu iblis yang emang tugasnya itu mengganggu orang yang sedang salat. Ada yang tahu iblisnya apa namanya? Ada yang tahu setannya namanya apa? Namanya Khanzab. Apa namanya? Khanzab. Hati-hati ya Bapak Ibu, mungkin nanti ada anak ya, punya anak nanti dinamakan Khanzab ya. Oh, ini bahasa Arab bagus ya. Tapi nggak tahu artinya, ternyata Khanzab itu iblis ya. Jadi ya, ini pentingnya kita mempelajari bahasa Arab supaya kita tidak salah ya. Oh, namanya bagus Khanzab. Ditulis namanya Khanzab, di akte namanya Khanzab. Nggak tahu ternyata ini apa? Iblis. Iblis yang mengganggu orang sholat ya. Itu bayangkan, orang sholat aja ada iblisnya. Apalagi rumah, apalagi pasar, apalagi masih banyak seperti itu ya. Di pasar apalagi, itu tempatnya iblis. Iblis akan mendatangi 2 tempat. Yang paling ramai adalah pasar, yang kedua ada yang tahu? Kamar mandi. Contoh pasar apa Bapak Ibu? Tadi iblis yang sangat besar contoh sekarang. Di pasar itu namanya sekarang udah ganti menjadi mall. Iya. Namanya apa? Mall ya. Pak, itu tadi tasnya bagus. Ya, niat ke mall cuma beli makanan ya. Tiba-tiba sampai mall, itu ada tas bagus ya. Kata ayahnya, udah kan tas di rumah banyak yang bagus katanya. Udah nggak usah beli lah. Udah, ayah nggak usah beli, tapi nggak beli. Ya, pas sampai rumah ketinggalan. Kenapa nggak beli? Kita nggak jadi beli tadi. Seperti itu berarti iblisnya nyantol ya, ketika itu setannya juga ikut nyantol ya kan, seperti itu ya. Makanya ada doa khusus ketika kita akan memasuki pasar. Ada yang tahu doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku berlindung dari apa yang ada di sini, apapun yang ada di sini, penghuninya ya, wa fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya itu tadi tas, sepatu, apalagi baju-bajuan, dan lagi Idul Fitri ya kan. Udah siap bajunya dari sekarang ya, Idul Fitri masih lama ya. Ini perbedaan orang-orang Timur Tengah yang saya alami ya selama ini. Orang-orang Timur Tengah itu, orang Saudi, orang Mesir, orang Timur Tengah ya, ketika mereka ditinggalkan sama bulan Ramadan, itu bukan malah senang. Jadi Idul Fitri itu nggak ada rasa senangnya sebenarnya. Mereka terbalik, mereka malah bersedih. Kenapa? Karena ditinggal sama bulan Ramadan. Ya, bayangkan Ramadan ini bulan yang dilipat gandakan semua pahala. Ya, bulan yang sangat diampuni sama Allah, sangat diberkahi sama Allah. Ya, jadi orang Arab dulu menamakan Ramadan itu sesuai dengan keadaan. Contoh Ramadan itu diambil dari kata romdo. Apa Ibu? Romdo. Jadi tahu artinya apa? Romdo itu artinya syiddatul har. Syiddatul har atau apa bahasa kita? Panas banget, nah gitu lah. Panas banget gitu, bukan panas aja gitu, panas banget. Karena dulu ketika itu Ramadan benar-benar hawa Arab Saudi atau hawa daerah Timur Tengah sana sangat panas. Ya. Makanya Allah itu melipat gandakan, karena banyak kita panas-panas, terus banyak orang dahulu sudah panas-panas disuruh puasa bola di padang pasir bola. Bayangkan betapa makanya kata Allah dilipat gandakan orang-orang yang beribadah ketika itu. Ya, makanya ada majelis seperti ini. Insyaallah semoga pahala kita dilipat gandakan juga sama Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Karena benar kata Allah apa? As-shaumu li. Ya, puasa itu untuk wa ana ajzi bihi. Dan saya yang akan mengganjar. Ya, puasa itu untukku, maksudnya untukku siapa? Untuk Allah. Ya, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan mengganjarnya. Dan maksudnya seperti ini. Pahala puasa, apakah benar-benar termaktub dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis? Kan tidak ada. Pahala puasa sekian. Pahala puasa sekian pahala, sekian derajat. Berbeda dengan sholat.
Sudah jelas dijelaskan orang yang sholatnya sendiri atau munfarid akan dapat berapa? Satu pahala. Tapi orang yang sholatnya berjamaah akan mendapatkan 27 pahala. Tapi puasa enggak yuk? Ya Bapak Ibu, puasa berbeda. Puasa kata Allah tadi as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Ya. Jadi puasa ini kan panjang. Dari pagi kita sahur ya. Sahur ya, jangan lupa enggak sahur ya. Sahur aku kuat puasa sampai isya pun saya kuat. Karena memang biasa nggak makan. Contoh seperti itu. Ya, tasahharu kata Nabi kan tasahharu fa inna fis sahuri barokatun. Ya, jadi makan sahur itu bukan cuma pengganjal lapar nanti ketika siang, bukan seperti itu. Ya, sahur itu sunnah. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barokatun. Karena di setiap sahur itu ada barokahnya. Ya. Contoh nanti yang jarang sholat tahajud mungkin ya kan. Jarang sholat tahajud mungkin sahur jam 3, jam 4 selesai. Azan sekarang jam 4 lebih. Ya. Setelah sahur, habis sikat gigi langsung sholat tahajud. Kan di situ dapat barokahnya juga. Iya buat Bapak Ibu. Ya kan dapat barokahnya. Ya setelah sahur sholat tahajud, sholat hajat. Syukur-syukur bisa tadarus Al-Qur'an walaupun sedikit. Ya. Setelah itu sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh ngaji lagi ya. Jangan tidur dulu ya. Jangan langsung tidur ya. Biasanya seperti itu ya. Setelah sholat subuh, silakan baca Al-Qur'an dulu ya. Silakan baca Al-Qur'an dulu. Tapi kan Nabi membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, ya, pahalanya lebih dilipat-lipatkan lagi, lebih dilipat gandakan lagi. Ya. Kata guru saya apa? La ahsubu alif lam mim harfan, bal ahsubu alifun harfan, wal mimu harfan, wal lam harfan. Jadi yang dihitung pahalanya itu bukan alif lam mim satu huruf, satu alif lam mim itu satu pahala bukan? Ya. Kata Allah alifun harfan. Alif harfan wal lam harfan wal mim harfan. Jadi alif itu dianggap satu huruf, lam juga satu huruf, mim juga satu huruf. Saya dari kalau kita berdoa udah kalikan saja. Ya, contoh bisa baca 2 kaca, contoh bisa khatam Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, Ad-Duha sampai An-Nas itu ada 1744 ayat contoh. Ya, kalau di sekolahan mungkin ya, adik-adik ya. Biasanya kalau habis sholat duha pasti khataman kan, Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, dari Ad-Duha sampai An-Nas itu ada 1744 ayat. Kalikan saja ya. Kalau hari biasa kita membaca Al-Quran aja kita mendapatkan 10 hasanah. Kita mendapat 10 kali lipat pahala. Di bulan Ramadan dilipatkan lagi. Sampai berapa? Sampai 1000 atau bahkan 10.000. Wallahu a'lam bishawab. Karena kata Allah tadi apa? Wa ana ajzi bihi. Saya akan memberikan pahalanya langsung. Seperti itu, paham ya? Saya akan memberikan pahalanya langsung, ya. Karena bisa dilihat di situ. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi niat. Kita niatnya tadarus biar dilihat orang atau enggak, ya. Kita niat baca Quran biar dilihat orang atau enggak. Kita niat tarawih, ya, supaya biar dilihat orang atau seperti kan dia seperti itu, ya. Kemarin sholat tarawih pertama ya kan sandalnya banyak. Sandalnya banyak, ya kan? Nanti giliran sudah 15 Ramadan, giliran sudah 20 Ramadan, ya udah mulai tinggal 4 pasang. Imam sama makmum cuma 4 gitu kan. Seperti itu. Jangan seperti itu ya. Semakin kita memasuki bulan Ramadan semakin banyak juga pahalanya. Kata Allah minggu pertama atau pekan pertama itu adalah rahmat. 10 hari pertama itu rahmat. Yang kedua 10 hari kedua itu ada maghfirah, ampunan dari Allah. Minggu ketiga ada Idqun minan nar, dijauhkan kita dari api neraka. Masya Allah. Neraka ini sangat pedih loh Bapak Ibu. Ya. Makanya kita manfaatkan di bulan Ramadan ini benar-benar kita mengambil fitrahnya. Ya, ketika nanti sudah selesai itu Ramadan, kita benar-benar seperti bayi yang baru keluar tanpa dosa, masih putih, masih bersih, ya tanpa dosa. Dan makanya kenapa dinamakan fitrah? Ya. Idul Fitri yaitu mengambil dari kata fitrah. Ya. Orang ketika Idul Fitri itu seperti orang yang keluar dari rahim ibunya. Ya. Tidak ada dosa, tidak ada celah apapun dan lain-lain seperti itu. Ya. Kemana-mana ini malah. Oke, lanjut ke takbiratul ihram tadi. Ya. Takbiratul ihram sudah ya tadi. Akwalnya sudah, afalnya juga sudah. Akwalnya itu Allahu Akbar. Kita tidak boleh mengesampingkan atau kita tidak boleh menyebutkan apapun kecuali Allahu Akbar ya. Dah, silahkan ditinggalkan dulu pekerjaan yang lain ya. Nanti nanti aja lah, dilanjutkan nanti ketika sholat. Atau setelah sholat. Tadi tentang khonzab lupa. Kita sampai khonzab tadi ya. Apa tadi khonzab? Iblis yang
suka menggoda manusia ketika sholat. Nah, tadi Hamzah terus nyambungnya kemana-mana. Iblis di pasar, iblis di macam-macam lah tadi ya. Kita bahas tentang Hamzah ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Idza kabbara musliman, ya. Idza kabbara musliman. Orang muslim ketika dia sedang sholat, ketika takbir, ya, atau ketika niat, emang masih khusyuk ya. Emang masih khusyuk. Ya, tapi kata Nabi apa? Ketika sudah mulai sholat, ketika sudah takbiratul ihram, kata Nabi apa? Faqala syaitanu udhkuru. Itu bahayanya syaitan. Makanya nama syaitan itu diusir dari surga. Emang ngeselin jalannya. Ketika kita sholat kita masih khusyuk ya. Tapi ketika sudah sholat, ketika sudah masuk ke sholat ya, artinya faqala syaitanu udhkuru. Wah, udah sholat. Tadi jemuran udah diangkat belum ya? Nah, itu kan. Tadi kompor udah dimatiin belum ya? Tadi apa lagi? Tadi HP ketinggalan, aduh di mana HP, di bagasi atau di kantong? Kok nggak ada sih ya? Itu kata setan apa? Udhkuru. Ya, bahayanya setan di sini loh, Bapak Ibu sekalian. Ya, udhkuru. Ya, makanya supaya kita benar-benar bisa menghindari syaitan ya. Kalau biasanya anak-anak SD atau abang tuh sebelum sholat apapun pasti dianjurkan kita membaca Quran surat An-Nas. Ya, yang benar-benar An-Nas itu cukup menghalau setan ketika sholat. Ya kan agak repot juga kalau kita mau sholat baca Yasin dulu kan lamaan gede sholat ya kan. Kita baca An-Nas saja yang lebih singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Ini agak di garis bawahi ya. Minal jinnati wan nas. Ya. Jadi setan itu bisa berbentuk jin, bisa juga berbentuk manusia. Kalau memang khanzab itu tadi tidak ada, ya mungkin memang karena sifat kita sendiri yang seperti khanzab, naudzubillah ya. Masih suka maksiat, naudzubillah, masih suka melalaikan ya. Masih suka lalai dengan perintah Allah. Salat baru jam 2. Masih lama, belum setengah 3. Seperti itu. Ya, belum sholat duhur, masih jam 2 santai lah ya. Masih jam 3 5 menit lagi, 5 menit baru sholat. Ya, langsung dijawab sama asar. Kan naudzubillah seperti itu ya. Jadi silakan dicek lagi diri kita. Apakah kita ini benar-benar sudah bebas dari tekanan setan tersebut atau bahkan naudzubillah kita sendiri khanzabnya. Ya, naudzubillah ya tadi. Idza kabbara musliman, ketika muslim itu takbir, faqala syaitanu udhkuru. Ya. Ketika sudah orang muslim itu takbir, ya, syaitan di sana mulai membujuk. Ya, membujuk apa? Tentang kompor yang belum dimatiin lah, kunci motor yang ketinggalan lah dan lain-lain. Seperti itu, ya. Paham ya? Oke. Kita sudah takbiratul ihram. Oke, saya mau Hasim lagi maju. Betul. Hisham. Balik saya kalau bedain Hasim sama Hisham ini. Oke. Tadi sudah ya, takbir Allahu Akbar ya. Tidak boleh ada lafaz lain kecuali Allah ya. Di sini kita mengazimkan Allah, kita membesarkan Allah ya. Benar-benar tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih azim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gerakan yang kedua, af'al yang kedua. Itu apa? Sedekah. Ya, coba. Allahu Akbar habis itu sedekah. Bagaimana posisi sedekah yang benar? Coba. Allahu Akbar. Nah, bisa digarisbawahi di sini. Ya, silakan dilihat. Oke, kelihatan enggak? Yang di belakang ini enggak kelihatan. Nah, posisi sedekah yang benar itu seperti apa? Jadi sudah ya, Allahu Akbar. Seperti ini. Posisi sedekah yang benar, ya, itu tangan, ya, punggung tangan kiri, ya. Jadi ada filosofisnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa tangan kiri ini ditutup? Ya, karena tangan kiri ini kan sering dianalogikan bahwasanya tangan kiri itu untuk melakukan sesuatu yang kurang baik. Ya, makanya dihadiahi jam tangan. Nah, itu ada filosofinya. Kenapa tangan kiri dihadiahi jam tangan? Kenapa pakai gelang tuh di tangan kiri? Kenapa? Karena tangan kiri itu sering dianalogikan ke sesuatu yang kurang bagus. Ya, jadi pakai jam tangan kiri, pakai gelang di tangan kiri. Ya, itu cuma filosofi kita aja, filosofi manusia aja. Tapi kalau filosofi dalam sholat sendiri ya, kenapa tangan kiri yang di dalam dan kenapa tangan kanannya menutup? Seperti itu juga. Ya. Jadi tangan kiri, karena tangan kiri ini selalu
dianalogikan sebagai sesuatu yang kurang baik ya, maka ditutup dengan tangan kanan seperti ini. Ya, posisi yang seperti yang benar itu seperti itu. Nah, baik. Seperti ini. Punggung tangan kiri ditutup dengan telapak tangan kanan. Seperti ini. Dan jari dari telunjuk itu menggenggam nih. Nah, seperti ini. Ini posisi yang benar. Posisi yang benar seperti coba. Ya tadi loh salah. Gini. Nah, seperti ini. Ya. Ini tentang tangannya dulu. Nanti ada lagi posisi yang benar itu di perut kah, atau di dada kah, atau di sini kah? Ya. Jadi riwayat pertama, Bapak Ibu sekalian, riwayat pertama ini dimasukkan oleh kebanyakan orang-orang Maliki. Ya. Orang Maliki itu tersebar di yang pertama Maroko, kedua ke atas sedikit itu ada Tunisia, Prancis, Italia. Nah, itu orang-orang Maroko. Itu mereka banyak menganut mazhab Maliki. Riwayat pertama, ya, jadi jangan heran Bapak Ibu kalau ada orang sholat seperti ini, ya. Ada orang yang sholat seperti ini. Ya. Saya pernah lihat, jadi tanpa sedekap, ya. Jadi sholatnya seperti ini, tegak, tangannya di samping, ya. Tapi bahaya kalau tiba-tiba loh, teman saya pernah, ketika sholat di Masjid Azhar, ada orang seperti ini, tiba-tiba diajak ngobrol, tadi gimana? Padahal dia lagi sholat tiba-tiba rukuk. Kan hati-hati ya. Fikih itu sangat luas ya, fikih sangat luas. Di situ ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi ya. Kalau kita, ya minimal kita tahu lah. Minimal kita tahu. Kita tidak mengamalkan ajaran tersebut ya, karena di Indonesia ini kita mengamalkan ajaran Imam Syafi'i ya. Tapi minimal kita tahu supaya tidak terjadi yang seperti tadi ya. Lagi diam kayak gini, tiba-tiba tanya, gimana bro, sehat ya? Padahal dia lagi sholat, ya kan? Tiba-tiba rukuk seperti ini. Nah, kan berarti juga di situ. Nah, riwayat pertama disebutkan bahwasanya takbiratul ihram itu dalam keadaan lurus seperti ini. Nah, seperti ini, lurus. Itu riwayat pertama. Nah, tapi karena kemajuan zaman ada juga filosofinya. Kenapa kok tiba-tiba tangan itu dibuat seperti sedekap, seperti orang yang ketika mau meninggal. Ya, ketika mau meninggal, tidak ada filosofinya. Jadi kenapa orang seperti ini? Ya karena zaman dulu itu kejahatan masih dikit. Ya kejahatan masih sedikit. Ya. Orang diperlakukan seperti ini ya. Itu untuk biar yang pertama sholatnya biar lebih tumakninah. Ya, karena ketika seperti ini kan tangan lebih bisa bergerak kemana-mana, lebih bisa garuk-garuk mungkin, lebih bisa ya seperti itu dan lain-lain. Ya, makanya itu disyaratkan untuk sedekap. Ya. Mazhab kita sendiri itu mengutamakan sedekap. Ya, mazhab Imam Syafi'i. Nah, posisi sedekap yang benar tadi oke. Coba lagi. Nah, enggak ini loh. Nah, seperti ini. Ya, tangan kanan memegang punggung tangan kiri, ya. Yang tangan kiri diam seperti ini. Boleh lebih sedikit. Nah, lebih sedikit itu seperti apa? Nah. Oke. Boleh lebih sedikit itu maksudnya seperti ini. Bukan benar-benar di punggung telapak tangan kiri, tapi agak lebih sedikit di sini. Nah, tapi yang tidak boleh, ya ini harus diperhatikan juga. Yang tidak boleh itu sholatnya dilebihkannya sangat banyak. Jadi contoh, nah seperti ini. Ini kata Nabi apa? Kata Nabi seperti orang-orang pedagang yang sombong. La tusalli misla. Jangan sholat seperti orang-orang yang berkelimangan harta. Orang kalau berkelimangan harta itu gimana? Contoh mandor, kan gini ya. Gini ya, seperti ini dia. Salahnya seperti ini. Nah, jangan seperti ini. Nah, ini salah satu terdapat yang salah. Ya. Contoh kita di Dieng, ya, kedinginan atau enggak Bandungan atau enggak di Bandung, kedinginan sini, boleh enggak? Ya, tetap aja kita harus seperti ini ya. Yang seperti itu tidak diperbolehkan. Dan ini contoh sedekap yang benar. Terus yang kedua tentang peletakan. Di mana kita menaruh telapak tangan atau posisi sedekap tadi? Apakah di perutkah atau di shoulderkah, di dadakah? Atau di mana? Ya. Peletakan yang benar itu ada di coba. Nah, yang ini tadi. Yang pertama, pakai riwayat yang pertama. Nah, peletakan sedekap yang benar itu ada di antara shoulder atau dada wal batn atau perut. Jadi di antara di atas perut, di bawah dada. Nah, seperti ini. Sebenarnya dicontohkan oleh Hisham. Coba aja.
Hisham. Seperti dicontohkan oleh Hisham. Ya. Ini contoh yang bagus. Ya. Kenapa ditaruh di shoulder atau dada? Ada yang tahu? Kita kembali ke surat An-Nas tadi. Ya, oke, terima kasih dulu. Ya, pokoknya akwalnya atau akalnya seperti itu. Ya, tangan sedekap seperti ini di antara shoulder dan button, di antara dada dan perut. Ya. Tadi, kenapa kok ditaruhnya di shoulder? Kenapa kok nggak di button aja? Kenapa nggak di perut aja? Kenapa kok di dada? Ya. Oke, di sini kita akan bahas tentang shoulder. Shoulder bahasa Arab artinya dada. Ya, dada itu bisa sini, bisa sini, bisa juga di tengah-tengah. Ya, ini namanya sekitar sini namanya dada. Ya. Kita mengambil Quran surat An-Nas tadi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Ya. Jadi setan itu maksudnya dari mana? Ya dari saudara kita, dari dada kita. Ya. Itu jalur setan masuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas, jelas dia mengatakan Al-Quran dong, bukan hadis, bukan qiyas, bukan ijma. Yang mengatakan Al-Quran. Ya. Karena kalau kita pretelin di sini, yang namanya sodrun, ya, sodrun itu bisa dibagi dua. Sodrun itu di dalamnya ada kolbun. Kolbun itu apa? Hati. Nah, hati ini ada dua fungsi. Yang pertama untuk fujur atau kejahatan. Yang kedua untuk ihsan, untuk kebaikan. Ya. Kita dapat bisikan baik itu dari ihsan. Habis ini mau sedekah, habis ini mau ngasih takjil ke majikan kita, habis ini mau ngasih takjil buat anak-anak yang lagi ngaji contoh. Ya, seperti itu. Ya, itu namanya ihsan. Tapi harus kita perhatikan juga di sini ada fujur. Fujur itu apa? Tempat masuknya setan ketika itu tadi waswas syaitan, gangguan syaitan. Seperti itu. Paham ya? Jadi dari fujur ini. Ya, contoh makanya itu kita harus benar-benar mengaplikasikan kolbun atau hati tadi dengan benar. Makanya kata siapa? Opik itu tombo hati iku ono. Apa betul? 5 perkara. Obat hati itu ada 5. Ya kaping pisan. Untuk kan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping 3 wong kang saleh kumpulono kaping 4 peteng ira kedah luwe puasa artinya kaping 5 pikir wengi engkang suwe sapa bisa salah lupa saya. Insya Allah Gusti Allah ijabahi. Kenapa di sini benar-benar sampai ada lagunya, sampai ada obatnya? Karena hati itu benar-benar hal yang paling sensitif, ya, hal yang paling sensitif, ya. Adanya penyakit ria, adanya penyakit dengki, adanya penyakit iri, ya. Kalau itu terjadi karena apa? Karena kita tidak bisa mengaplikasikan kolbun ini dengan baik. Yang keluar fujurnya terus, ya. Fujur ini yang buruk, yang ihsan ini baik, ya. Yang keluar fujur terus, tetangga sebelah beli mobil baru, paling nyicil, ya, seperti itu. Ini kan hati-hatinya tuh. Tetangganya padahal ya kan, tetangganya yang sampingnya ke rumah gitu kan, kalau ada apa-apa tempat yang membantu juga tetangganya seperti itu. Tapi kok kenapa ada sifat-sifat seperti itu? Nauzubillah min dzalik. Paling juga nyicil lah, ada kata-kata paling juga nyicil lah. Ini kenapa gitu? Sebuah skor gitu, kenapa harus kita bahas nyicilnya? Siapa tahu emang diri payah dia gitu kan, emang kerja keras dia. Kita yang nggak apa-apa kok, tiba-tiba kena imbasnya. Yang orang tadi digibahin, ya, dia malah dapat pahala, kita malah dapat dosa. Nauzubillah. Ya.
Dan sifat-sifat yang lain, riya, nah, contoh tadi ya kan, sholat taraweh atau sholat apa, tapi niatnya bukan karena Allah. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi syirik khafi. Ya, syirik itu ada dua. Yang pertama syirik besar atau azim, nah, atau sakil. Yang kedua ada syirik kecil atau dinamakan syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Syirik yang emang kita tidak tahu letaknya di mana, tapi itu bisa menjadi syirik. Nah, salah satu dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh Allah adalah dosa syirik. Nah, yang kedua baru dosa zina. Ya. Dosa syirik ya, walaupun khafi, tapi tetap dia syirik. Ya, maka hati-hati dengan dosa ini. Ya, kita pengen tadarusan, tapi bukan karena Allah, karena pengen dilihat manusia. Alhamdulillah, kita pengen tarawih, tapi make upnya setebal 5 cm. Pengen dilihat siapa? Ya kan? Ya, padahal ada suami di rumah kan gitu. Ya, seperti itu ya. Saya pengen takjil, tapi bikin konten. Iya, supaya kelihatan kalau saya sedekah. Hati-hati seperti ini, ya. Usin nafsi wa iyyakum ya. Seperti ini itu sangat bahaya. Nanti bisa masuk ke syirik khafi, ya. Syirik yang kecil tadi. Ya, karena apa yang kita lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, oke. Tadi kita membahas tentang sodar ya. Jadi setan itu masuknya melewati sodar ya. Jangan sampai kita melepaskan, jangan sampai kita yang keluar dari hati kita yang fujur terus ya, yang kurang baik terus. Ya. Gimana caranya biar kita memenuhi ihsan di sini ya? Bagaimana katanya ketika kita ingin supaya sholat kita ini menjadi sholat yang benar-benar khusyuk, yang benar-benar tumakninah tadi, supaya tidak diganggu dengan setan. Ya, yang pertama membaca ta'awudz tadi ya. Membaca ta'awudz terus membaca qul a'udzu birabbil nas. Ya. Kata Nabi enggak apa-apa ya. Ketika seseorang sholat ya, akhirnya kepikiran tentang hal duniawi, apa yang harus dilakukan? Nah, ada yang tahu? Membaca istighfar. Contoh lagi sholat, sudah sampai rukuk nih. Ya. Tiba-tiba, tadi naruh kunci gimana ya? Naruh kunci di bagasi atau masih tinggalin di motor ya? Seperti itu ya. Membaca istighfar. Dan gimana caranya kita kembali ke bacaan yang tadi ya? Kalau kita sudah sebutkan tadi, kalau sholat itu ada aqwal dan ada af'al. Ya. Adanya doa-doa ketika kita sholat ya. Contoh doa ketika rukuk apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika itu dan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u man syi'ta min syai'in ba'du. Terus ketika itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adanya doa-doa seperti ini supaya kita bisa menjadi lebih khusyuk ketika sholat. Bayangkan kalau kita sholat cuma gerakan saja, cuman af'al saja, kita nggak akan khusyuk sekarang. Orang sudah ada akwalnya aja kita masih subhanallah ini gitu, ya. Membacanya masih speednya 2 kali. Seperti itu ya. Silakan dibaca pelan-pelan, dipahami pelan-pelan maknanya, dan dipahami benar-benar artinya ya. Insya Allah majelisnya yang akan kita bahas nanti ya, selama 4 pertemuan nanti kita akan bahas bagaimana atau apa arti dari atau apa esensi dari subhana rabbiyal a'la tersebut, atau arti dari subhana rabbiyal azim tersebut ya. Kita akan membahas, kita akan preteli secara tuntas seperti kita mempreteli takbiratul ihram. Panjang enggak Bapak Ibu? Panjang ya. Takbiratul ihram ada panjang ya. Masih ada 12 rukun salat selanjutnya. Insyaallah akan kita lanjutkan dari sana sudah jatuh. Nah, masih lama lagi. Oke. Ya tadi ya. Saudara, takbiratul ihram. Oke, kita tambah satu lagi menjadi doa iftitah. Ada penghapus? Ini sama nih. Ya alhamdulillah. 1% satu hari lebih baik daripada 10 kali tapi habis itu lupa. Kita duduk di majelis ini, kita mendapat satu ilmu, kita mendapat satu kebaikan ya. Seperti itu. Jadi usahakan setiap hari itu nambah 1% ya. Walaupun sedikit ya. Semoga bermanfaat ya semuanya. Oke, kita lanjut ke rukun yang ketiga. Kita apa? Membaca Al-Fatihah.
Insya Allah 10 atau 15 menit lagi insya Allah. Kita lanjut ke sesi soal saja. Oke, sebelum Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca yang namanya doa iftitah. Jadi ada dua, ada namanya al-iftitah, ada juga yang al-istiftah. Dua-duanya namanya artinya sama, yaitu pembukaan. Kebanyakan jamaah sini kalau baca iftitah yang seperti apa? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada juga yang doa yang kedua, Allahumma ba'id baini. Ada yang hafal? Mungkin biasanya umat-umat orang-orang Muhammadiyah biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ada al-masyriq wal maghrib. Seperti itu masih banyak. Nah, kita pakai yang kabira kan. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Allah apa? Kabira. Ini doa iftitah. Apa fungsi dari doa iftitah tersebut? Ada yang tahu? For your information, doa iftitah yang kabira ini itu doa iftitah yang sering dilafazkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu bukan cuma ketika salat saja mengucapkan doa ini, ya, tapi juga ketika malam hari, ketika tahajudnya, ketika qiyamul lailnya. Ya, karena kata Allah apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangunlah di sepertiga malam, bangunlah dan laksanakanlah salat. Ya, begitu ayat ini turun ketika Nabi kaget dari Gua Hira. Gua Hira itu ada di atas. Saya pernah naik itu ke atasnya. Itu kira-kira 700 meter di atas permukaan laut. Waktu itu saya naik jam 7, yang muncak sampai atas jam 10 baru sampai. Dan itu benar-benar kecil gua itu. Guanya benar-benar kecil dan benar-benar cuma muat buat satu orang. Benar-benar cuma muat buat satu orang. Dan jalur ke gua itu, ya, kalau seperti gunung biasa gampang, ya. Tapi tidak, jalur ke gunung itu ada beberapa bagian part yang kita tuh harus nyempil-nyempil. Ya, waktu itu saya karena badan saya gede, jadi agak susah. Karena benar-benar nyempil-nyempil untuk masuk ke gua tadi. Ya, tapi alhamdulillah jam 11 lebih berapa menit saya sudah sampai di guanya. Benar-benar melihat, oh ternyata seperti ini Gua Hira. Bayangkan Nabi setiap hari naik ke Jabal Nur untuk berdiam diri, ya, untuk bertapa lah bahasa orang Jawanya. Bertapa, ya bukan bertapa, lebih ke berkholwat. Kholwat itu apa? Berdiam diri, meminta berzikir juga yang pasti, ya, meminta restu, minta izin sama Allah supaya diberi utuh, supaya diberi hidayah, ya. Setiap hari naik turun Jabal Nur untuk berdiam diri di situ. Yang lebih istimewa lagi siapa? Sayyidah Khadijah, ya. Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Setiap hari juga beliau jalan dari Mekah, ya. Jarak Mekah, jarak Masjidil Haram ke Gua Sur tadi, ke Jabal Nur tadi, itu sekitar 15 kilo. Itu kemarin saya naik taksi, masih enak. Bayangkan Sayyidah Khadijah, ya, setiap hari, setiap pagi dan sore mengirimkan bekal kepada Nabi Muhammad berjalan kaki. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Makanya sekarang kalau cowok-cowok, aku pengen spek Khadijah. Woi, kita bisa nggak jadi spek seperti Rasul, ya? Nanti anak dia belum nikah, ya. Kita pengen istri speknya seperti Khadijah, tapi bisa nggak kita memposisikan sebagai Nabi Muhammad? Ya masih nggak bisa, ya. Nabi Muhammad sangat alim, ya. Kalau perkataannya sangat lembut, ya. Perbaikan akhlaknya sangat baik. Suri taulah dari umat manusia semuanya. Atau sebaliknya, ya, yang cewek-cewek aku pengen spek seperti Nabi Muhammad. Wah, ini lebih susah lagi. Bisa nggak kalian memposisikan diri kalian seperti Khadijah? Seperti itu. Ya. Bayangkan, sampai sebelum meninggalnya Khadijah, cerita sedikit. Sampai sebelum meninggalnya Khadijah benar-benar nangis. Jadi tadi, Amul Huzn tadi, atau tahun kesedihan tadi, Khadijah benar-benar sedih. Ya. Atau Khadijah apa? Ya Rasulullah, siapa lagi yang akan mendukung dakwahmu kecuali aku?
Masya Allah, itu ketika sakaratul mautnya Khadijah. Ya kan? Sampai saya Khadijah bilang seperti ini. Kalau memang kamu sudah tidak, kan kita tahu ya, Khadijah itu saudagar atau saudagar ya kalau ini ya, putri ya, saudagar yang sangat kaya, ya, janda ketika itu, ya, terus dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu orang yang paling kaya di Mekah ketika itu. Ya, bayangkan, hartanya semuanya habis untuk dakwah Nabi. Makanya di akhir hayatnya Sayyidah Khadijah atau Bunda Khadijah, beliau bilang bahwasanya, ya Rasulullah, siapa lagi yang akan mendukung dakwahmu ketika nanti mau berdakwah? Kata Khadijah apa? Kalau memang nanti sudah tidak ada sedikit harta apapun, galilah kuburanku, ambil tulang belulangku atau kain kafanku, jual kalau memang bisa dijual, pakai kalau memang bisa dipakai, seperti itu. Bahkan sampai meninggalnya Bunda Khadijah masih mendukung dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mari kita baca salawat sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili talibin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi Allahumma salli wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Insya Allah. Kalau kita bahas suri Taulah dan Nabi Muhammad tidak akan selesai sekali. Sampai terawih pun tidak selesai. Ya. Karena sirah Nabi Muhammad, semua detail kehidupan Nabi Muhammad tidak akan selesai ketika kita bahas sore ini. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai. Oke. Untuk baca Al-Fatihah rukun yang ketiga, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Ingatkan saya nanti kalau lupa membaca Al-Fatihah dan sedikit tentang doa iftitah tadi. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi tentang Al-Fatihah. Terus yang keempat ada rukuk, ya. Jadi membaca surat pendek itu bukan rukun sholat, itu cuma sunnah, ya. Membaca surat pendek ketika sholat itu hukumnya sunnah, ya. Kalau sunnah berarti nggak usah dilakukan, tidak apa-apa. Tapi Nabi menganjurkan dengan sangat membaca surat-surat pendek, atau surat panjang pun nggak apa-apa. Ada riwayat dikatakan bahwasanya Nabi pernah sholat tarawih baru rakaat pertama Nabi selesai membaca Al-Fatihah, Nabi membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bayangkan, sholat tarawih, oke lah, kita sudah sering kali melihat one day one juice di masjid-masjid besar mungkin, ya kan? One day one juice, satu hari satu juz ketika tarawih. Nanti selesai tarawih berarti 30 kali sholat tarawih berarti 30 juz. Tapi Nabi dia yang dilakukan Nabi ketika itu, Nabi membaca surat Al-Baqarah. Ya. Ketika sampai ayat ke-100, ya, sahabat yang jadi makmum, wah ini pasti setelah 100 rukuk. Diriwayat dikatakan seperti itu. Pasti nanti setelah salat, aku mengira bahwasanya nanti ketika sudah sampai ayat ke-100 surat Al-Baqarah, beliau akan rukuk. Tapi tidak, Nabi masih melanjutkan lagi surat Al-Baqarahnya sampai ayat ke yang 200. Ya.
Sudah sampai 200, sahabat mengira lagi. Oh ini setelah 200 pasti akan rukuk. Oh tidak. Ternyata sama Nabi dilanjutkan lagi sampai amanna billahi wal yawmil akhir. Yang surat terakhir di ayat Al-Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ومن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kata Nabi apa? Setelah surat Al-Baqarah, setelah surat Al-Baqarah Nabi akan rukuk. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Tidak. Nabi membaca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai surat Ali Imran. Masya Allah. Bayangkan pada surat tarawih. Satu surat Al-Baqarah aja itu sudah mencakup 2 juz. Bayangkan sampai Quran surat Ali Imran. Setelah Ali Imran selesai, apakah selesai? Tidak. Membaca basmalah lagi, membaca surat An-Nisa lagi. Masya Allah. Ya. Jadi beliau ketika benar-benar sholat itu benar-benar ya tadi ihdzarul qalbi. Ya, seakan-akan kita berdialog dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan cuma menyelesaikan rutinitas, bukan sekedar menggugurkan kewajiban ya kalau sudah sholat berarti sudah selesai. Ya. Tapi ya benar-benar berdialog dengan Allah. Ya. Nanti akan kita bahas lagi ketika sujud, ketika rukuk, ketika iktidal. Nah, ketika duduk di antara 2 sujud, bayangkan duduk di antara 2 sujud itu ada 8 doa yang kita baca. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bayangkan semendalam itu bacaan salat. Kalau kita cuma sekedar salat membaca udah selesai, ya cepat-cepat, ya pengen karena pekerjaannya biar cepat selesai, nah, itu sangat rugi. Ya. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Ya. Apalagi yang sudah 70 tahun contoh. Berarti kan 70 tahun melakukan salat seperti itu terus. Ya. Berarti 40 tahun melakukan salat seperti itu terus. Ya. Berarti 18 tahun sudah melakukan salat seperti itu terus. Ya. Jadi benar-benar ketika salat, ya benar-benar kita istihdzarul qalb. Kita menghadirkan hati supaya salat ini bukan cuma menggugurkan kewajiban, tapi juga seni berdialog dengan Tuhan, ya dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mencapai kata Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu apa? Setelah itu menghindari kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Ya. Gimana kita mau terhindar dari sifat fahsya dan munkar? Gimana kita mau terhindar dari penyakit-penyakit hati seperti tadi? Kalau salat kita masih berantakan. Nauzubillah min dzalik. Apalagi ada yang bilang seperti ini. Saya pernah ngobrol sama teman saya. Memang teman saya ini dari SD. Jadi saya dulu lulusan SD. Ya mungkin sudah menyelami kerasnya kehidupan ya. Waktu itu dia bilang sama saya, aku pengen sholat, tapi nunggu apik sih. Bisa. Kalimat-kalimat atau statement-statement seperti ini yang harus disangkal Bapak Ibu sekalian. Ya. Aku pengen sholat tapi nunggu baik dulu akhlakku. Tidak seperti itu. Sholat ini kewajiban. Kita dapat pahala nggak ketika kita sholat? Kita dapat pahala ya kan? Kita dapat pahala. Kita menggugurkan kewajiban kita untuk sholat ya. Kita dapat pahala. Tapi kita benar-benar dapat nggak dialognya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang digarisbawahi. Ya. Apalagi yang bilang sebenarnya aku pengen sholat tapi nunggu apik sih akhlakku. Ya. Ini statement yang sangat salah. Ya. Sholatlah maka kamu nanti akan bagus dengan sendirinya. Seperti itu, paham ya? Ya. Jadi jangan menunggu baik dulu akhlaknya terus nanti sholat, ya. Tapi dengan sholatlah nanti kamu akan baik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Setelah ini sesi pertanyaan insyaallah
Masih ada waktu 15 menit lagi, mungkin satu atau dua pertanyaan, satu dari ikhwan dan satu dari akhwat. Seperti itu. Tapi dengan jawab Fadli, alhamdulillah. Monggo silakan mau bertanya dari ikhwan mungkin ada dari jamaah putra. Oh, delapan. Udah. Dari jamaah putra ada yang mau bertanya? Dari jamaah putri ibu, bilang halo dong ibu. Sudah melihat bukaan, masya Allah ada semangat. Oh nggak dengar, masya Allah. Berarti dari tadi nggak dengar. Oke, ini karena hujan ya insya Allah. Ya, apa doanya kalau hujan? Allahumma shayban. Nah, mungkin yang jamaah-jamaah akhwat di luar kurang bisa mendengarkan suara yang di dalam, ya tidak apa-apa. Yang penting niatnya tadi ya. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya perbuatan itu seperti apa yang diniatkan. Ya. Kalau ibu, bapak, ibu sekalian tadi hadir ke sini dengan niat pengen ngaji, ya insya Allah tulis pahalanya pengen untuk ngaji. Ya. Tapi kalau niatnya dengan yang lainnya, dapat buka gratis, alhamdulillah nggak usah masak lah. Ini kan niat yang lain ya, boleh niat seperti itu, tapi niat yang utama ya untuk mengaji dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan akhiri. Dari akhwat mungkin, jamaah putri, ada yang mau ditanyakan? Bukan ya? Alhamdulillah, saya anggap semuanya sudah paham, insya Allah. Ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembahasan selanjutnya yaitu tentang membaca Al-Fatihah dan rukun-rukun sholat selanjutnya. Bersamaan dengan pertanyaan ya? Coba ini ada pertanyaan mungkin di luar konteks ini. Misalkan kita sholat berjamaah, terus pada katakanlah sholat zuhur, pada saat sholat zuhur berjamaah, imam itu pada rakaat kedua setelah semestinya tahiyat pertama, tapi terus berdiri. Yang pertama, bagaimana cara mengingatkannya? Terus yang kedua, apakah pada saat semestinya tahiyat yang pertama imam itu duduk terus berdiri? Terus setelah diingatkan dari makmum, kemudian imam turun lagi melanjutkan tahiyat yang pertama, kembali ke tahiyat yang pertama. Apakah itu sudah termasuk batalnya sholat berjamaah atau tidak? Jadi imam kembali ke tahiyat pertama itu, dan setelah selesai tahiyat pertama kembali ke rakaat ketiga, batal atau masih tidak? Saya meneruskan. Terima kasih. Oke, alhamdulillah, pertanyaan sangat bagus ya. Ini masih masuk materi Bapak. Jadi ada pertanyaan tadi dari Bapak Takbir Masjid, bahwasanya kalau seorang imam ya lupa tidak tasyahud awal. Tasyahud awal itu apa? Duduk tahiyat di rakaat kedua. Ketika imam lupa dan diingatkan sama makmum, akhirnya imam itu tahiyat lagi atau duduk lagi atau turun lagi, apakah itu akan membatalkan sholat atau menggugurkan sholat? Saya akan bahas tentang khonzam tadi lagi. Ya. Tentang khonzam lagi, tentang iblis atau setan yang mengganggu manusia. Ya. Tadi hadisnya belum selesai. Idza kabbara musliman, apabila seorang muslim sudah bertakbir, faqala syaitan udhkuru. Ya. Ketika seorang muslim sudah bertakbir, syaitan itu menggoda dari sodr tadi, dari dada tadi. Ya kan? Nah, ayatnya atau dalilnya setelah itu apa? Hatta la yadri
annahu shalla kam raka'atan. Sampai seorang itu lupa bahwasanya ini sudah rakaat berapa. Nah, betapa sangat azimnya konsep ini, betapa sangat lihainya ya iblis menggoda kita ketika sholat. Sampai ketika sholat aja kita lupa ini sudah rakaat keberapa. Bahkan rakaat ya. Sampai kita sholat rakaat 5 pun bisa ya. Tadi udah tahiyat belum ya? Pokoknya masih kurang 1. Berdiri lagi ya. Takbir lagi. Udah gitu makmumnya juga nggak ada yang ikut takbir juga, nggak ada yang ngingetin. Seperti itu ya. Jadi walaupun ya, jadi kalau pengalaman saya ketika di Mesir itu atau di Saudi, di samping imam itu ada namanya wali imam atau seseorang yang menemani imam. Jadi duduknya di samping berdirinya atau sholatnya di samping imam. Itu bertugas kalau seumpamanya imam lupa atau imam batal, itu tugas dia ya, maju menggantikan imam. Ini yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan masjid-masjid di Timur Tengah yang lainnya. Nah, di sampingnya ada wali imam yang menggantikan imam tadi. Ya. Kalau terjadinya seperti tadi gimana? Ya, imam sudah berdiri, ya. Imam sudah berdiri, terus diingatkan sama makmum. Nah, kalau sama makmum gimana mengingatkannya? Ada yang tahu? Membaca Subhanallah. Kalau akhwat perempuan menepuk tangan. Tapi kan mustahil ya, mustahil denger-dengeran gitu kan. Kecuali tepuk tangannya bareng-bareng gitu kan beda. Ya. Yang paling memungkinkan adalah pengingat dari makmum laki-laki. Ya, dengan mengucapkan apa tadi? Subhanallah. Ya. Contoh tadi sudah berdiri, ketika diingatkan subhanallah, ya belum sampai contoh rakaat ketiga kan tidak ada jahrnya. Buatan enten membaca surat yang dijaharkan, yang diucapkan, ya otomatis tidak apa-apa, itu langsung rukuk turun lagi untuk melakukan tasyahud awal. Ya tidak apa, karena sudah diingatkan. Nah itu fungsi mengingatkan, ya fungsi mengingatkan. Apakah menggugurkan pahala sholat di sini? Apakah membatalkan puasa di sini? Sholat di sini apakah menggugurkan atau menghapus dosa atau sholatnya batal kah? Seperti ini, ya. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya khata', tempatnya salah dan lupa. Dan ini sangat dimaklumi sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya ada anjuran untuk mengingatkan imam ketika salat. Tapi kembali ke imam masing tidak, ya. Kembali ke diri kita yang menjadi imam. Ya. Ketika kita menjadi imam itu apa artinya? Imam itu pemimpin, ya. Imam itu rois, ya, pemimpin. Ya. Na'udzubillah kalau sampai salatnya salah, ya. Kalau sampai bacaannya salah, ya. Makanya di Masjidil Haram atau di masjid-masjid besar lainnya, imam itu benar-benar ketat kualifikasinya. Benar-benar harus hafal 30 juz. Bahkan qiraat asyarah, ya, qiraat ada asyarah, ada juga qiraat sab'ah. Nah, yang barang dengar mungkin Bismillahirrahmanirrahim, Wadduhin. Jadi ada bacaan seperti itu, ya. Namanya qiraat hafaz. Wal laili idza sajid ma wadda'aka rabbuka wa ma qalin. Seperti itu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu semuanya umrah, amin, haji, amin, akan mendapati bacaan-bacaan seperti ini mungkin, insyaallah. Ya. Dan jangan heran kok muasalnya kayak gitu sih, padahal imam Masjidil Haram, padahal imam masjid besar, kok muasalnya seperti itu, kok muasalnya salah. Itu kita yang salah, beliau yang salah. Kita yang salah. Ilmu kita belum nyampe. Jadi gitu, kita belum nyampe ilmunya di situ. Ya. Buatnya qiraat kita ada 10, ya. Ada 10, ada yang 7 juga. Ada qiraat hafaz, ada qiraat. Nanti kita akan baca kalau mau. Seperti itu, ya. Jadi nanti kalau lebih ke pertanyaan tadi, kalau si imam sudah berdiri, maka tidak apa-apa, silahkan turun lagi untuk melakukan tasyahud awal selama imamnya belum jauh. Ya. Contoh imamnya sudah berdiri dan sudah lama, makmumnya baru sadar, tadi kok belum tasyahud awal ya. Baru diingatkan subhanallah, tapi udah mau rukuk. Nah, ini gimana kejadiannya? Nah, maka imam ketika selesai tasyahud akhir diwajibkan untuk sujud sahwi. Seperti itu, paham ya? Gimana bacaan sujud sahwi? Subhanallah
man la yanamu wa la yashkur. Maha puji Allah yang tidak la yanamu, tidak tidur, wa la yashkur, dan tidak akan pernah lupa. Ya, cuman Allah zat yang tidak akan pernah tidur dan tidak akan pernah lupa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan heran ya, maklum saja ini memang sifat manusia ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan suka mengeluh. Ya kan? Suka mengeluh, apalagi Gen Z sekarang. Gen Z sekarang baru kerja dikit. Aduh, kapan sih Ahad? Lama banget hari Minggu. Padahal baru ketemu Minggu ya kan. Ya, zaman dulu aja, ya mungkin bapak-bapak sekalian, zaman dulu aja, zaman penjajahan masih hidup ketika itu aja sudah bersyukur ya. Namanya mental health apalah itu gengsi seperti itu lah. Ya, masih bersyukur ya. Tapi kita memahami, kita memaklumi bahwasanya innal insana khuliqa halu'a. Manusia yang sering mengeluh, ya kan? Sudah dikasih sepeda, minta motor. Sudah dikasih motor, minta mobil. Sudah dikasih mobil, minta mobil yang lebih baik lagi, Lamborghini lah, Expander, apalagi Fortuner, dan yang lain lagi masih banyak ya. Nanti udah nggak bisa naik mobil, contoh nauzubillah lumpuh, pengen bisa jalan. Dan seperti itu ya. Memang manusia itu tempatnya mengeluh, suka mengeluh. Ya, seperti itu. Kita pastikan dulu ya, kalau kita punya harta, Nabi tidak mengharamkan, Nabi tidak tidak bolehkan kamu kaya itu nggak apa-apa, malah bahkan hadis itu menganjurkan kita supaya kaya ya. Abdurrahman bin Auf, bayangkan, Zubair bin Awam, sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita konversikan hartanya sampai sekarang itu 72 miliar dolar. Bayangkan. Itu hartanya Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang sangat kaya. Tapi Bapak Ibu dengan kata sebutan kalau Zubair bin Awam ini orang kaya, nggak tahu kan? Karena sifat tawadhu'nya kaya, tapi semua hartanya dipakai untuk dakwah Islam. Begitupun kita. Sama dari Zubair bin Awam yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu 3 kali lipat Zubair bin Awam. Berarti 72 miliar dolar kali 3. Itu kekayaan Abdurrahman bin Auf. Ada yang lebih kaya lagi siapa? Nabi Sulaiman. Oke, nanti yang paling lama hisabnya yaitu Nabi Sulaiman, seperti itu. Ya. Bapak Ibu juga sekalian, kalau kita punya harta, kalau kita punya, ya Nabi menyuruh kita semuanya kaya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa bersedekah. Ya, makanya ada kewajiban untuk zakat mal. Gitu ya. Jadi kita pastikan dulu ya, sepeda yang kita naiki itu udah pernah dibawa ke masjid atau belum? Motor yang kita naiki itu udah pernah pergi ke majelis taklim atau belum? Ya, mobil yang kita pakai itu pernah buat nganterin orang sakit belum? Pernah buat ke majelis taklim, pernah buat ke masjid atau belum? Kita pastikan dulu ya. Bapak Ibu juga sekalian, ibu-ibu contohnya. Ya, silakan dibuka lemarinya. Banyak masih baju kan? Ya, tadi kena setan mall tadi. Ya. Padahal baju di kamar, baju di lemari masih banyak. Tapi coba dipastikan satu hanger. Nah, ini baju udah pernah buat salat belum ya? Ya, baju yang kedua pernah buat salat belum ya? Pernah buat ke majelis taklim belum ya? Ya? Karena semuanya nanti akan dihisab di yaumil mahsyar. Dan semua barang yang kita punya akan dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya. Ada cerita. Seorang hanya punya kapak. Ya. Kapak dipakai untuk menebang pohon. Ini cerita lama, mungkin masih ada yang ingat ya. Ketika dikubur, dia didatangi malaikat. Siapa yang bertanya dalam kubur? Ingat, Munkar Nakir. Hari pertama didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Wahai fulan, apa yang kamu kerjakan ketika di bumi? Apa yang kamu kerjakan ketika di dunia? Saya cuma penegur pohon. Ya. Oke, nah malaikat ketika itu balik lagi. Hari kedua malaikat datang lagi. Apa yang kamu lakukan dengan kapak kamu? Berapa pohon yang sudah kamu tegur? Berapa pohon itu kamu apakan? Kamu jualkah? Atau kamu kasihkan ke saya? Seperti itu. Sampai 7 kali malaikat Munkar Nakir datang. Bayangkan, cuman 1 kapak. Bagaimana kita yang Fortunernya 2, ya, Innova-nya 4,
Motornya 5, padahal keluarganya cuma 4. Satu orang megang 1 gitu. Satu lagi buat ke sawah. Seperti itu ya. Silakan dipastikan ya, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan selama ini sudah pernahkah dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau belum ya silakan setelah ini coba dibuka lemarinya, diambil bajunya. Tak pakai buat salat tarawih, tak pakai buat ke majelis taklim, tak pakai buat kebaikan yang lain. Seperti itu. Ini sudah azan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup Hadidatul Qadri. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.